580 anggota DPR resmi dilantik dan mengucap sumpah janji jabatan di gedung DPR RI. Perwakilan rakyat dan seadil-adilnya. 580 anggota DPR dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Ketua MA mengingatkan sumpah janji yang diucapkan mengandung tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Pelantikan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Hadir pula Menteri Kabinet Indonesia Maju. Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena belum ada pimpinan DPR di periode 2024-2029. Pelantikan anggota DPR dipimpin oleh Ketua DPR sementara dari perwakilan anggota paling tua, Guntur Sassono, fraksi Partai Demokrat, dan Wakil Ketua DPR sementara dari perwakilan anggota paling muda, Annisa Mahesa, dari fraksi Partai Gerindra. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto datang bersamaan. Keduanya berada di satu mobil kepresidenan usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ada momen unik saat rangkaian pelantikan anggota MPR, DPR, DPD hari ini, saudara. Anggota Dewan di ruangan berteriak uhuy saat wajah Alfiansyah Komeng muncul di layar. Uhuy adalah jargon yang identik dengan Komeng saat dahulu membawakan program komedi. Saat ditanya fokus kerjanya sebagai anggota DPD, Komeng mengaku ingin mendorong Hari Komedi Nasional. Mau minta hari komedi. Minta hari komedi itu Hari musik ada, hari film ada. Hari komedi belum ada. Anggota DPR termuda adalah Annisa Mahesa dari Partai Gerindra. Annisa yang berusia 23 tahun 2 bulan 15 hari itu merupakan putri dari almarhum Desmond Mahesa, politisi senior Gerindra. Annisa menyebut dirinya kerap diajak almarhum ayahnya sejak SMP turun ke dapil. Ia berjanji akan fokus terhadap sejumlah isu, terutama terkait generasi muda dan perempuan. Salah satunya pemerataan akses pendidikan. Kita bersama-sama seperti bertegur sapa, ngobrol lagi, turun ke dapil dengan aspirasi mereka secara langsung yang alhamdulillahnya diterima dengan sangat baik karena perjuangan atau pendengarannya almarhum bapakku kepada aspirasi-aspirasi mereka. Tentunya itu adalah sebuah privilege. Tapi ditambah dengan itu aku juga turun langsung ke dapil bersentuhan dengan konstituen sehingga akhirnya alhamdulillah bisa terpilih. Kalau aku yang akan dibawa tentu saja isu-isu yang relevan, isu-isu yang bersentuhan, bersinggungan langsung dengan aku sebagai generasi muda dan perempuan. Orang-orang bilang itu double minority, Mbak. Jadi isu-isu yang akan aku bawa itu salah satunya akses pendidikan yang merata. Karena kalau di Banten akses pendidikan itu kurang merata gitu. Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani angkat bicara soal peluangnya kembali menjadi Ketua DPR. Tanggapan bakal menjabat Ketua DPR periode 2024-2029 disampaikan Puan di sela acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Menjawab singkat, insya Allah, Puan minta wartawan mendoakannya bisa kembali memimpin DPR. Puan bilang nama-nama pimpinan DPR yang baru akan ditetapkan malam ini. DPR lagi Mbak, itu udah fix Mbak. Insya Allah, amin. Doanya ya, doanya. Ya, makasih. Hah? Hari ini. Ya udah, makasih ya, insya Allah.
Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah yang kembali terpilih sebagai anggota DPR yang baru membocorkan sejumlah nama pimpinan DPR periode 2024-2029. Menurut Said, Puan Maharani akan menjadi Ketua DPR untuk periode kedua dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra, Adis Kadir dari Golkar, San Mustafa dari Nasdem, dan Faisal Riza dari PKB. Rencananya penetapan 5 pimpinan DPR akan dilaksanakan pukul 7 malam ini. Kalau pimpinan DPR insya Allah yang pertama ketuanya Mbak Puan. Kemudian wakilnya? Saya dengar kalau dari Gerindra insya Allah Bapak Daskus. Kalau dari PKB yang saya dengar Pak Reza. Yang Faisal Riza ya Pak? Faisal Reza betul, mantan ketua Komisi 6. Kalau dari Nasdem, kalau tidak keliru pendengaran saya, itu Saan Mustafa. Kemudian dari Golkar, teman saya dari Jawa Timur, Adis Kadir. Itu yang saya dengar. Wakil Ketua DPR periode 2019-2024 dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespons adanya lobby-lobby pimpinan fraksi terkait penentuan nama-nama yang akan duduk sebagai pimpinan DPR. Kata Dasko, penentuan formasi pimpinan DPR periode 2024-2029 tetap mengacu Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau MD3. Undang-Undang MD3 mengatur pimpinan DPR terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua yang berasal dari partai politik dengan urutan perolehan suara terbanyak di DPR. Dengan berpedoman pada Pancasila. Ya kan kalau lobby-lobby pimpinan untuk DPR kan harusnya kita mengikuti undang-undang saja dan itu nanti pimpinan DPR akan diutus oleh masing-masing partai yang mempunyai suara terbanyak 1 sampai dengan 6 begitu. Demikian. Kita langsung bergabung ke gedung DPR MPR. Sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda untuk melaporkan agenda rapat pimpinan DPR sementara guna membahas penetapan pembentukan fraksi-fraksi dan penetapan pimpinan DPR RI. Selamat sore, Putu. Putu, penetapan pimpinan DPR dibahas oleh rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan fraksi. Apakah terjadi lobby-lobby ataukah nama-nama yang sudah bocor ke media akan langsung ketok palu di jadwal agenda penetapan, Putu? Kalau pertanyaannya akan ketok palu atau tidak ya tentu saja kita harus menunggu nanti ya. Tapi yang pasti satu informasi yang saya dapatkan Ibrahim dan juga saudara, kalau di rancangan awalnya penetapan dari pimpinan DPR baik itu posisi ketua dan juga 4 wakil pimpinan ini akan diumumkan dan juga ditetapkan jam 7 malam. Nah nampaknya ini lebih cepat dari yang diprediksi begitu. Rapat-rapat yang kemudian digelar oleh fraksi-fraksi ini lebih cepat dari yang diperkirakan, di mana tadi saya sempat berbincang dengan ada politisi PDI Perjuangan Said Abdullah, kemudian juga tadi dari Saan begitu ya, ini juga sempat berbincang bahwa rasa-rasanya sudah sepakat bahwa nanti akan maju yang kalau memang tadi diprediksi akan diumumkan sekitar pukul 4 sore atau 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, tapi nampaknya karena masih mengumpulkan masing-masing partai politik anggota-anggotanya karena ada yang sedang rapat dan lain sebagainya, ini dikumpulkan terlebih dahulu, nanti pukul 16.30 akan diumumkan dan ditetapkan di ruang paripurna yang ada di Nusantara 2. Nah, kalau terkait dengan komposisi sebetulnya sudah lampu hijaunya sudah dari beberapa hari yang lalu dan rasa-rasanya melihat bagaimana rapat fraksi ini berjalan dengan cepat, tidak ada perdebatan yang terlalu sengit berbeda dengan periode sebelumnya di mana baik itu Gerindra dan juga PDI Perjuangan ini berseberangan sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keputusan siapa yang memimpin atau duduk di kursi ketua DPR. Nah kalau tadi saya lihat dan juga berbincang dengan beberapa politisi yang ada di DPR dari berbagai macam fraksi, ini memang arahnya tetap sama, mengacu pada Undang-Undang MD3 terkait dengan MPR, DPR dan juga DPD, bahwa yang akan duduk di posisi ketua DPR ini merupakan perwakilan dari partai politik yang memenangkan suara terbanyak. Kita tahu saat ini dari hasil pemilu kemarin di 2019
24, bagaimana kemudian PDI Perjuangan ini ada di klasemen 1 begitu ya, dengan 110 kursi, kemudian juga suaranya juga terbanyak di 84 dapil. Sehingga aksesnya atau kartu untuk melenggang menjadi ketua DPR ini semakin besar kansnya. Dan kalau bertanya pada PDI Perjuangan, kira-kira siapa yang akan ditugaskan untuk menjadi ketua DPR? Ya tentu saja namanya juga sudah bulat ya, ini Puan Maharani, karena dilihat dari track recordnya, rekam jejaknya bagaimana Puan Maharani sudah pernah menjabat sebagai ketua DPR, kemudian juga merupakan ketua DPP ya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kalau di posisi wakil, nah ini yang masih ada beberapa opsi begitu Ibrahim dan juga saudara. Ada yang bilang nanti komposisinya akan diisi oleh Sufmi Dasko tentu saja dari Gerindra, kemudian ada Saan Mustafa, ada juga Adis Kadir, dan ada Faisal Riza. Nah tapi tadi ada juga yang membisikkan kepada saya bahwa dari PKB kayaknya bukan nama yang beredar, tapi justru Cucun. Nah ini yang masih harus kita tunggu, karena lagi-lagi tadi rapatnya tertutup Ibrahim dan juga saudara. Kita nantikan kurang lebih tinggal 15 menit lagi kita akan mengetahui siapa sosok-sosok yang akan duduk di kursi pimpinan. Satu ketua sudah jelas Puan Maharani, tapi untuk posisi wakil pimpinan ini yang masih kita nantikan. Tapi untuk partai politik ini sudah pasti sesuai dengan Undang-Undang MD3, di mana ada PDI Perjuangan, ada Golkar, Gerindra, kemudian PKB, dan juga Partai Nasdem. Ini akan menjadi pimpinan DPR. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari gedung DPR MPR di Senayan, Jakarta.